Budidaya Online, Bab ke-48. Beberapa menit setelah Yuan kembali ke permainan, Luoli mengetuk pintu. "Daois Yuan, makan malam sudah siap," katanya padanya. "Saya datang," Yuan berkata sebelum keluar dari kamar bersama Xiao Hua. Luoli kemudian membawa mereka berdua ke sebuah ruangan besar dengan meja panjang di tengahnya tempat seluruh keluarganya sedang menunggu. "Terima kasih telah menerima undangan kami, Taois Yuan," Lord Luo berkata kepadanya setelah melihatnya. "Tidak, aku seharusnya berterima kasih padamu karena telah mengundangku. Silahkan duduk." Lord Luo menunjuk kedua kursi kosong di sampingnya dan dua pelayan menarik kursi untuk mereka. "Terima kasih." Setelah duduk, Lord Luo bertepuk tangan. Beberapa detik kemudian, para pelayan mulai membawa piring demi piring ke dalam ruangan. "Saya telah mendengar tentang selera makan Anda yang mengesankan untuk makan seluruh menu dan memastikan Anda memiliki cukup makanan sehingga Anda tidak perlu khawatir untuk menahannya," Lord Luo berkata kepadanya dengan senyum cerah saat meja dipenuhi makanan. Mereka mulai makan tak lama kemudian. Petik 2 petik 2, petik 2 petik 2, petik 2 petik 2. Keluarga Luo menyaksikan dengan mata terbelalak saat Yuan memakan makanan di atas meja seolah-olah dia adalah monster makanan. Bahkan Luoli, yang pernah melihatnya makan sebelumnya, hanya bisa menatap Yuan dengan mata terbelalak. Bagaimana dia masih bisa makan seperti itu padahal dia sudah makan begitu banyak belum lama ini? Kemana perginya makanan setelah memasuki perutnya? Hampir seperti ada lubang hitam di dalam perutnya yang bahkan bisa memakan seluruh dunia. Sementara itu, Tuan Luo mulai khawatir tentang apa yang mungkin terjadi pada keuangan keluarga mereka jika mereka harus memberi makan Yuan seperti ini setiap hari. Lebih dari 1 jam kemudian, setelah mereka selesai makan dan para pelayan membawa piring kosong, Lord Luo memandang Yuan dan berkata kepadanya, "Daois Yuan, sekarang setelah makan malam selesai, mengapa kita tidak mengobrol sebentar? Keluarga saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda. Karena kamu telah memuaskan perutku, aku tidak keberatan menjawab beberapa pertanyaan." "Apa yang Anda ingin tahu?" kata Yuan. "Apakah Anda memiliki hobi?" Luoli adalah orang pertama yang bertanya padanya. Ini mungkin terdengar sederhana, tetapi saya menikmati melakukan apapun yang mengharuskan saya mengerahkan diri. Entah itu berburu monster atau sekadar berjalan-jalan di kota, aku menikmati semuanya. Saya pikir itu luar biasa, Luoli berkata dengan senyum memikat. "Saya akan mengajukan pertanyaan berikutnya," kata Luoming. "Karena kamu menyebutkan berburu monster, apa binatang terkuat yang telah kamu kalahkan sejauh ini?" "Binatang buas terkuat? Ya, saya mengalahkan laba-laba iblis yang berada di alam prajurit roh tingkat keempat tidak lama sebelum tiba di tempat ini," Yuan berkata dengan suara tenang. "Laba-laba iblis?" Luoming berseru dengan suara terkejut. Kamu lebih kuat dari yang kuduga, Taois Yuan. Bahkan para tetua di sekteku akan kesulitan melawan laba-laba iblis." Petik 2 petik 2. Orang lain di ruangan itu memiliki ekspresi yang mirip dengan Luoming setelah mengetahui bahwa Yuan telah mengalahkan laba-laba iblis. Kalau saja mereka tahu bahwa dia akan melenyapkannya dengan satu serangan. Beberapa saat kemudian, Luoling bertanya kepadanya, "Kamu tidak harus menjawab ini jika kamu tidak mau, Taois Yuan, tetapi apakah kamu memiliki pendamping Dao?" Petik 2 petik 2. Ruangan itu langsung menjadi sunyi dengan tatapan semua orang menatap tajam ke arah Yuan, terutama Luoli, yang jantungnya berdetak kencang. "Dao sahabat," Yuan mengangkat alisnya pada istilah asing ini. "Maaf, tapi apa itu pendamping Dao?" Meskipun sedikit terkejut dengan pertanyaannya, Luoling menjawab dengan senyum di wajahnya. "Pendamping Dao adalah seseorang yang Anda jalani di jalur kultivasi selama sisa hidup Anda, pasangan untuk berbicara. Seperti seorang istri, maka tidak. Saya tidak memiliki seseorang seperti itu. Aku terlalu muda untuk memikirkan hal seperti itu." Yuan menggelengkan kepalanya. "Apa yang kamu bicarakan, Taois Yuan? Anda sudah memenuhi syarat untuk menikah pada usia 16 tahun. Lalu bagaimana dengan pacar? Tentunya, seseorang yang berbakat dan tampan sepertimu seharusnya sudah memiliki 1 atau 2, kan?" Luoling terus bertanya padanya dengan ekspresi berani di wajahnya. "Tidak, aku juga tidak punya orang seperti itu,"
katanya dengan senyum pahit di wajahnya. Saya tidak dalam posisi untuk memiliki seseorang seperti itu dalam hidup saya karena saya tidak ingin mereka membuang waktu mereka pada seseorang dalam kondisi saya. Dan saya yakin tidak ada yang akan mau menerima saya jika mereka tahu tentang identitas asli saya. Yuan menghela nafas dalam hati. Bahkan jika seseorang di dunia nyata akan bersedia untuk merawatnya, Yuan tidak yakin bahwa dia akan mampu menanggung rasa bersalah. Karena hatinya sudah dipenuhi dengan rasa bersalah karena membuat Yuro mengurusnya, dia. Begitu. Saya minta maaf jika pertanyaan saya membuat Anda merasa canggung. Taois Yuan. Luoling meminta maaf padanya sesudahnya. Dia kemudian berbalik untuk melihat Luoli dan mengedipkan mata padanya. Melihat ini, Luoli tersipu. Bagaimanapun, tepat ketika Lord Luo membuka mulutnya untuk berbicara, pintu terbanting terbuka sebelum seorang penjaga datang dengan tergesa-gesa ke dalam ruangan. Siapa berani? Apakah kamu tidak punya sopan santun? Lord Luo berteriak pada penjaga yang masuk ke kamar. Namun, penjaga itu mengabaikan kemarahannya dan dengan cepat berkata, "Maafkan kedatangan saya yang tiba-tiba, Tuan Luo. Ini darurat. Ada ribuan binatang buas dari Gunung Pang yang bergegas ke sini saat kita berbicara." Petik 2. Apa? Tuan Luo segera berdiri dengan wajah terkejut. Tuan Gunung sudah menyerang kita. Saya diberitahu bahwa mereka tidak akan menyerang sampai besok pagi. Ini terlalu mendadak. Apapun, saya akan berurusan dengan siapapun yang memberi kami informasi setelah kami menyelesaikan situasi ini. Petik 2. Tuan Luo kemudian berbalik untuk melihat Yuan dan berkata, "Saya sangat meminta maaf untuk ini. Terutama ketika Anda baru saja mengisi perut Anda." Tetapi tampaknya Tuan Gunung telah memulai balas dendamnya. Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini berarti aku punya lebih banyak energi untuk bertarung. Kumpulkan semua penjaga dan bersiaplah untuk mempertahankan kota." Lord Luo kemudian memerintahkan penjaga. Begitu penjaga itu menghilang, Lord Luo berkata kepada anak-anaknya, "Saya ingin kalian bertiga mengikuti Taois Yuan dan mempertahankan kota bersamanya. Saya akan berurusan dengan Tuan Gunung." Petik 2. Ya, ayah. Mereka mengangguk. Beberapa saat kemudian, Lord Luo juga bergegas keluar. "Tolong jaga kami, Taois Yuan." Keluarga Luo membungkuk pada Yuan sesudahnya. Beberapa saat kemudian, pemberitahuan muncul di atas kota Pang. Event Mountain Lords Invasion telah dimulai. Bunuh monster yang menyerang kota Pang untuk menerima poin. Pemain dengan poin tertinggi di akhir akan menerima hadiah khusus. Acara dalam game. Yuan melihat pemberitahuan di langit dengan minat yang terusik. Bersambung.